Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Timnya Ganjar Mahfud, yaitu Bapak Tudung Mulya Lubis, meminta Mahkamah Konstitusi atau MK menghadirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini di dalam sidang sengketa pemilihan presiden tahun 2024. Kehadiran Sri Mulyani dan Risma menurut Tudung akan bisa menjelaskan soal sejumlah hal yang terkait dengan guyuran bansos yang diberikan pada masa pemilu atau Pilpres tahun 2024. Ya. Terus berikut kebijakan fiskal pemerintah. Ya, ini permintaan kubu Ganjar Mahfud. Ya. Ini mirip dengan permintaan kubu Capres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin. Ya. Dari kubu Amin meminta Sri Mulyani, Risma juga dihadirkan sekalian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto ke ruang sidang MK. Kami banyak sekali mengajukan hal yang terkait dengan bansos, kebijakan fiskal dan lain-lain. Kami juga ingin ajukan permohonan yang sama, kata Tudung pada sidang lanjutan Kamis 28 Maret tahun 2024. Tapi karena permintaan sudah diajukan pemohon nomor 1, kami mendukung saja disampaikan oleh pemohon nomor 1. Demikian juga usulan pemohon nomor 1 untuk Menteri Sosial sudah juga kami mendukung, ya. Ini sangat penting, ya, karena sangat vital. Maka mohon perkenan Majelis Hakim mengabulkan permintaan kami. Dan kemudian disanggah kubu Prabowo Subianto selaku pihak terkait, ya, tim pembela Prabowo Subianto hal ini merasa keberatan atas permohonan untuk menghadirkan sejumlah menteri dalam sidang sengketa pemilihan presiden. Ya. Wakil Ketua Tim Pembina Prabowo Gibran Oto Hasibuan beralasan permohonan yang diminta kubu 01 dan 03 seharusnya tidak terjadi sebab sengketa tersebut merupakan persoalan dua belah pihak. Artinya barang siapa yang mendalilkan sesuatu maka dia buktikan dalil yang dia sampaikan, gitu. Nah, ini hal yang disampaikan oleh Oto di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Kamis tanggal 28 Maret tahun 2024. Dia menjelaskan dalam sidang sengketa, jika permohonan yang didalilkan benar terjadi maka pihak pemohon harus membahas sendiri bukti tersebut. Tidak bisa pemohon meminta hakim untuk menghadirkan orang lain di dalam perkara. Dua pihak pengacara kondang ini lantas menyinggung nama Megawati Soekarno Putri. Dia bilang bisa saja pihaknya juga mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan Ketua Umum PDI Perjuangan dalam sidang sengketa Pilpres. Namun jika hal itu terjadi maka penyelesaian atas perkara ini tidak akan ada habisnya. Jadi hal ini sangat perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Konstitusi. Lebih lanjut, kuasa hukum Ganjar Mahfud lainnya yaitu Ismail menegaskan bahwa tidak ada pihak lain yang bisa meminta keterangan atau pertanggungjawaban mengenai penggunaan APBN dan pengerahan bansos selain menteri yang bersangkutan, terlebih di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, termasuk bansos yang merupakan milik publik. Nah, sedangkan tanggapan Ketua Mahkamah
Konstitusi Soeharto kemudian menegaskan bahwa di dalam perkara sengketa bersifat adversarial seperti ini, mahkamah harus berhati-hati karena ada irisan-irisan kebijakan. Jika majelis hakim memanggil orang tertentu selaku saksi atau ahli, dia kemungkinan mengusulkan jalan tengah yang mungkin dapat dipertimbangkan, yakni para menteri dipanggil bukan sebagai saksi atau ahli atau pemohon, tetapi pemanggilan tersebut atas dasar kebutuhan mahkamah. Nah, jadi menteri yang mau dipanggil itu bukan atas permintaan pemohon atau termohon, tapi itu kebutuhannya Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu, masalah kedua menteri atau ketiga menteri yang mau dipanggil itu tergantung MK. Maka kita juga bisa mengharapkan bahwa MK bisa menghadirkan agar supaya permasalahan bisa gamblang, tidak gantung seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nyali nggak ini MK? Jangan sampai nanti tidak dipanggil alasannya bla bla bla, ternyata karena memang tidak ada nyali seperti itu ya. Tapi kita tidak boleh negatif thinking, kita lihat perkembangan permasalahan sekarang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Merdeka.